Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada hari ini adalah fungsi masjid bukan hanya untuk beribadah. Masjid kita harus mengacu kepada fungsi masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa masjid itu memang artinya tempat sujud, tempat sholat, tempat beribadah. Tapi Islam itu bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di zaman Rasulullah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami, itu dipusatkan sentralnya di masjid. Fungsi masjid itu antara lain adalah tempat bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Hendaklah kamu berusaha melakukan musyawarah dalam berbagai macam urusan. Yang kedua, untuk pengembangan kegiatan ilmu pengetahuan. Apakah itu namanya majelis taklim, kegiatan-kegiatan pengajian remaja, pembinaan remaja kita hari ini perlu kita tingkatkan. Karena hari ini kita sudah sangat miris sekali melihat generasi kita ke depan yang sudah tidak memiliki akhlak lagi. Ini perlu dibina di masjid. Bahwa mereka tidak menghormati orang tua. Bahkan orang tua banyak yang menjadi sasaran kemarahan anak karena satu masalah kecil. Orang tua bisa dibunuh karena perbuatan anak ini merasa bahwa dia tidak memiliki orang tua banyak jasanya kepada kita. Padahal orang tua itu tidak bisa dibayar jasa-jasa mereka sampai kapanpun. Akhlak-akhlak yang sudah rusak ini perlu dibina untuk menghadirkan, untuk memunculkan generasi-generasi penerus yang lebih baik dari kita hari ini. The coming generation. Generasi yang akan datang itu harus kita munculkan pembinaan-pembinaan yang lebih tingkatkan. Ini dipusatkan di masjid. Yang ketiga, perlulah masjid ini jangan sampai hanya untuk sholat dia dibuka. Begitu habis sholat ditutup masjidnya, sementara orang yang masuk beribadah atau istirahat tidak bisa di masjid itu karena semua dikunci. Kamar mandinya dikunci, pintu masjidnya dikunci. Jadi fungsi masjid ini sangat terbatas sekali. Ini harus dipikirkan oleh BKM, Badan Kenajiran Masjid dan Badan Kemakmuran Masjid. Kalau kita lihat bagaimana masjid yang sudah dikelola dengan secara profesional. Masjid itu disediakan tempat musafir, baik itu tempat tidur mereka, baik itu konsumsi yang perlu dibutuhkan untuk jamaah yang hadir. Maka masjid itu akan menghadirkan kesejahteraan bagi umat Islam. Dan masjid itu ada satu daya tarik bagi siapapun. Maka perlu bangunannya itu indah. Masjid ini begitu indah. Masjid Al-Falah di Jambi ini, Masjid Agung ini, adalah menggambarkan betapa kita daya tarik. Ya, untuk menarik jemaah itu dengan adanya arsitektur yang bisa menggiurkan, ada suatu daya tarik tersendiri terhadap masjid itu. Bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Masjid itu difungsikan juga di zaman Rasulullah sebagai klinik, rumah sakit. Bagi orang-orang yang sakit, dia bisa datang ke masjid untuk mendapatkan bantuan pengobatan terhadap jemaah. Yang berikutnya, masjid itu harus berfungsi sosial. Hari ini banyak orang yang butuhkan, misalnya butuh beras. Maka masjid itu harus mampu menyediakan bagi orang yang butuhkan itu. Untuk menyalurkan sebagian infak
yang sifatnya umum itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Maka masjid ini semakin diminati oleh siapapun. Bahkan yang non-muslim akan memiliki suatu keistimewaan masjid itu dibuka. Ya, kamar mandinya dibuka. Sehingga mendatangkan suatu kemuliaan bagi manusia bahwa masjid itu adalah milik kita. Masjid itu adalah milik umat Islam. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.